Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Bayangan darah bergerak dan menyerbu ke arah bayangan iblis. Energi spiritual iblis yang kental mengalir keluar dari bayangan darah. Energi spiritual iblis berubah menjadi api iblis yang menyelimuti area tersebut, sehingga tidak mungkin untuk melihat apa yang terjadi di dalam. Di luar nyala api, sebagian besar darah Wang Lin diambil dan sekarang sangat lemah. Namun, mantra tombak bayangan iblis itu tidak berhenti, itu hanya dihentikan sejenak oleh nyala api iblis sebelum menyerang Wang Lin. Tombak itu bergegas menuju Wang Lin. Energi pembantaian terkondensasi di jari Wang Lin dan dia menekannya ke ujung tombak tanpa ragu-ragu. Kekuatan ledakan memasuki tangan Wang Lin dari tombak dan menghabiskan energi pembantaian di dalam dirinya seperti orang gila. Pada saat yang sama, energi pembantaian memasuki tombak dan mulai menghancurkannya. Ada serangkaian ledakan, membuatnya tampak seperti guntur bergema antara Wang Lin dan iblis kuno. Ketika 1 juta untai energi pembantaian akan runtuh, mata Wang Lin berbinar. Dia kemudian menarik jarinya dan mundur beberapa kaki. Energi pembantaian di tangannya diberi waktu istirahat singkat, jadi kekuatan tanpa akhir membengkak lagi, memungkinkannya untuk segera pulih sedikit. Jari Wang Lin mengulurkan tangan sekali lagi dan mendarat di tombak saat mendekat. Siklus ini berlanjut sampai Wang Lin mundur lebih dari 1000 kaki. Akhirnya, kekuatan tombak melemah dan akhirnya dihancurkan oleh seuntai energi iblis dari Wang Lin. Wajah Wang Lin sangat pucat dan, karena kehilangan banyak darah, dia terengah-engah. Namun, alih-alih berhenti untuk beristirahat, dia dengan cepat bergegas pergi. Dia bergegas menuju lembah iblis di pusat ibu kota. Langkah pertama adalah memecahkan layar iblis di sekitar ibu kota. Langkah kedua adalah berada dalam jarak 500 kaki dari iblis kuno untuk meminjam auranya untuk memanggil bayangan darah Below. Langkah ketiga adalah pergi ke tempat persembunyian iblis kuno dan mengambil barang tempat jiwa iblis kuno terperangkap. Wang Lin tidak berniat menyaksikan pertempuran antara dua iblis kuno di dalam kabut. Dia bergerak seperti sambaran petir dan memasuki tanah suci negara iblis api, lembah iblis. Lembah iblis sangat sunyi. Di kedalaman lembah berdiri sebuah patung besar yang dipenuhi dengan energi spiritual iblis. Sejumlah besar energi spiritual iblis naik ke langit menuju tubuh iblis kuno untuk membantunya melawan Below. Wang Lin mengambil 1 langkah tapi dengan cepat berhenti. Riak menyebar dari patung, dan saat riak menyebar, energi spiritual iblis yang berasal dari patung berhenti naik ke langit. Energi spiritual iblis menyatu bersama untuk membentuk avatar iblis kuno dengan ukuran yang sama dengan Wang Lin. Setan kuno ini memiliki 2 tanduk dan melayang di udara. Untaian energi spiritual iblis melayang di belakang avatar dan terhubung ke patung. Dia dengan dingin menatap Wang Lin dengan mata yang kaya cahaya iblis. Wang Lin memandang iblis kuno itu, dan setelah sedikit merenung, dia mundur. Meskipun iblis kuno ini hanya avatar, ia juga sangat kuat. Wang Lin menghitung bahwa kecuali dia menggunakan energi pedang Ling Tianhou, dia tidak akan bisa melawannya. Wang Lin, hancurkan patung itu dan bantu aku bergabung dengannya. Jika Anda melakukannya, Anda tidak perlu membantu saya lagi tentang masalah penggabungan dengan 7 iblis kuno lainnya. Adapun hal-hal yang aku janjikan padamu, aku akan melakukannya segera setelah aku memadukan. Bukankah kamu ingin pemahaman tentang warisan iblis kuno? Hancurkan patung itu, dan ketika saya menyatu dengannya, saya akan membawa akal Anda ke dalam diri saya. Alhasil, Anda seolah-olah telah memperoleh 2 warisan, yang akan sangat menguntungkan Anda. Juga, saya telah membantu Anda berkali-kali dan hanya meminta ini sebagai balasannya. Wang Lin, bantu aku. Suara Below bergema di hati Wang Lin. Wang Lin merenung sedikit dan menghela nafas. Semua manfaat yang dijanjikan Below, hanya fakta bahwa dia membantu Wang Lin melalui 2 situasi hidup dan mati sudah cukup bagi Wang Lin untuk bertindak. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia memindahkan salah satu energi pedang Ling Tianhou ke jarinya. Cahaya emas dari energi pedang dilepaskan dan menerangi seluruh lembah iblis. Avatar iblis kuno yang terbuat dari energi spiritual iblis menjadi serius. Kemudian dia menggerakkan kedua tangan ini dan terbang ke udara.
Berbagai simbol iblis yang mengeluarkan energi spiritual iblis muncul di hadapannya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan tidak lagi ragu-ragu saat dia membuang energi pedang Ling Tianhou. Pada saat ini, seluruh lembah iblis dipenuhi dengan energi pedang, dan energi spiritual iblis runtuh di bawah energi pedang ini. Niat tirani dari energi pedang Ling Tianhou meledak dan berubah menjadi badai yang menyapu lembah iblis. Suara berderak datang dari energi pedang saat badai menyapu area tersebut dan retakan yang tak terhitung jumlahnya segera muncul pada energi pedang. Langit ditutupi energi pedang, dan energi spiritual iblis dihancurkan oleh energi pedang. Simbol yang digambar oleh avatar iblis kuno bersinar terang. Ada petir hitam tipis yang menghubungkan mereka bersama untuk membentuk jaring yang mencegah bentuk energi pedang Ling Tianhou mendekat. Namun, iblis kuno negara iblis api menggunakan sebagian besar akal dalam pertempuran melawan Beilou, dan avatar yang dia tinggalkan di sini hanya setara dengan kultivator ascendant tahap akhir. Jika Wang Lin tidak memiliki energi pedang Ling Tianhou, itu akan menjadi pertempuran tanpa harapan. Namun, dengan energi pedang Ling Tianhou, Wang Lin tak terhentikan. Energi pedang mengalir deras dan melepaskan cahaya keemasan yang cerah. Saat energi pedang menyentuh simbol, semua simbol runtuh satu persatu. Energi pedang menembus simbol dan menyerbu langsung ke avatar iblis kuno. Ekspresi avatar iblis kuno sangat berubah dan kemudian berubah menjadi massa energi spiritual iblis. Itu bergegas keluar seperti orang gila dan mengelilingi energi pedang Ling Tianhou. Himne pedang berasal dari energi spiritual iblis yang kental. Wang Lin mengambil langkah, dan ketika dia mendarat, dia berada di depan patung itu. Tanpa ragu-ragu, Wang Lin menekan tangan kanannya ke patung itu. Berhenti. Dua suara lebih keras dari guntur datang pada saat bersamaan. Satu dari langit dan satu dari kabut iblis menjebak energi pedang. Keduanya tiba hampir pada saat bersamaan, dan mereka masing-masing seperti guntur yang mengaum pada saat bersamaan. Sebuah tangan besar turun dari langit dan turun ke Wang Lin dengan kecepatan yang mengejutkan. Kabut iblis juga membentuk kepala iblis kuno yang bergegas ke arahnya untuk melahapnya. Mata Wang Lin menyala dan energi spiritual surgawi di tubuhnya diaktifkan. Pada saat tangan dan kepala bergegas ke arahnya, energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya mengalir ke dalam patung. Ada serangkaian suara retakan dan retakan muncul di patung itu, kemudian sejumlah besar energi spiritual iblis keluar melalui celah itu. Pada saat ini, energi pedang Ling Tianhou dibebankan keluar dari kabut iblis dan menembus kepala yang datang ke Wang Lin. Kemudian, dengan satu pikiran dari Wang Lin, itu mendarat di patung itu. Ada ledakan keras dan patung itu benar-benar runtuh. Pada saat itu runtuh, tangan yang datang ke Wang Lin menghilang, dan itu segera diikuti oleh raungan yang tidak diinginkan dari langit. Tak lama kemudian, terdengar suara mantra bertabrakan. Serangan Beilou jelas membuatnya sedemikian rupa sehingga iblis kuno itu tidak bisa mengganggu Wang Lin. Patung itu runtuh dan sejumlah besar energi spiritual iblis melonjak keluar. Wang Lin melihat sepotong tulang tangan di dalam energi spiritual iblis yang kental ini. Mata Wang Lin berbinar, lalu tangan kanannya mengulurkan tangan dan meraih tulang ini. Pada saat dia menyentuh tulang, kekuatan yang tak terbayangkan langsung memasuki tubuhnya dan menghantam jiwa asalnya. Jiwa asal Wang Lin tiba-tiba bergetar dan kemudian dia tiba di ruang misterius. Tidak ada langit atau bumi, hanya kehampaan yang tak berujung. Meskipun ini masalahnya, ada kekuatan misterius yang menyelimuti daerah itu. Ketika pikiran Wang Lin ada di sini, dia merasakan kehalusan yang terus meningkat. Serangkaian adegan muncul di kehampaan di hadapannya. Ini semua adalah adegan dari beberapa mantra yang telah dia pelajari dalam hidupnya. Salah satu adegannya adalah seorang anak laki-laki yang sangat muda melambaikan tangannya dan perlahan-lahan mengangkat sebuah batu besar. Mata anak laki-laki itu dipenuhi dengan kegembiraan saat dia terus mengendalikan batu besar itu. Adegan itu bergetar dan runtuh. Kemudian anak laki-laki itu keluar dari tempat kejadian dan menatap Wang Lin. Dia tersenyum dan duduk di samping Wang Lin. Namun, tangannya terus bergerak dan mantra atraksi berputar di sekelilingnya. Adegan lainnya adalah seorang pemuda yang tampak dingin dengan rambut panjang tergerai. Matanya tertutup, tetapi ketika dia membukanya, ada kilatan cahaya dingin. Niat membunuh yang tak terbayangkan muncul di matanya.
Di hadapannya, pembudidaya formasi inti yang tak terhitung jumlahnya memiliki inti mereka hancur satu demi satu sebelum mereka mati. Pemuda ini juga keluar dari tempat kejadian. Setelah melihat Wang Lin, dia juga duduk. Saat rambutnya mengalir di udara, ada kilatan niat membunuh jiri alam di tubuhnya. Ada juga adegan Wang Lin menggunakan jari kematian, jari iblis, dan sungai dunia bawah, dan Wang Lin menggunakan berbagai mantra, semuanya berjalan keluar dan duduk. Selain itu, ada pemandangan lain yang mengejutkan pikiran Wang Lin. Itu adalah Wang Lin yang mengenakan jubah abu-abu. Dia memiliki 1 juta untai energi pembantaian yang mengelilinginya, dan kemanapun dia pergi dipenuhi dengan kehancuran. Dia sepertinya memperhatikan tatapan Wang Lin dan berbalik untuk melihat Wang Lin. Matanya benar-benar abu-abu. Semua Wang Lin dari berbagai adegan ini keluar, dan semuanya berpencar. Wang Lin sangat terkejut dengan pemandangan di depannya. Dia tidak asing dengan adegan ini. Saat itu, ketika dia mengambil mantra dari Olsir, dia melihat hal yang sama. Setiap Olsir menggunakan mantra yang berbeda. Namun, Wang Lin segera tersadar dari keterkejutannya, dan dia menyadari perbedaannya. Sosok di dalam pikiran Olsir solid seolah-olah mereka orang sungguhan, jadi tidak mungkin untuk membedakannya. Namun, sosoknya sendiri berada di antara korporeal dan inkorporeal. Mereka tidak solid atau ilusi. Korporeal dan inkorporeal. Mungkinkah ini mantra yang dibuat ketika seseorang mencapai puncak langkah pertama dan akan memasuki tahap ilusori yin dan korporeal yang? Saya bisa mengalami perubahan ini lebih awal karena untuk pemahaman dari warisan iblis kuno. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia hanya menebak-nebak tentang semua ini dan tidak punya cara untuk mengetahui kebenaran. Tiba-tiba, sosok tersebut mulai memudar hingga tak ada jejak tersisa. Yang paling cepat memudar adalah Wang Lin berjubah abu-abu yang berlatih seni pembantaian surgawi. Saat itu, Wang Lin tiba-tiba melihat kesempatan, dan tubuhnya melayang ke depan. Dia menyatu dengan sosok berjubah abu-abu menggunakan seni pembantaian surga. Dalam sekejap mata, beberapa bulan telah berlalu. Pertempuran di dalam negara iblis api berubah drastis dan negara iblis langit menarik pasukan mereka. Perang yang berlangsung hampir seabad berakhir dengan iblis kuno saling melahap. Iblis kuno Beilo menyelesaikan melahap pertama dan menyatu dengan iblis kuno dari negara iblis api. Dia telah mencapai kondisi yang sangat kuat, jadi dia tidak lagi membutuhkan darah Wang Lin untuk terbentuk dan bisa pergi sendiri. Wang Lin duduk dalam posisi lotus dengan mata terpejam di danau naga dekat ibu kota negara setan langit. Dia tanpa ekspresi. Ketika dia menyentuh tulang itu, dia telah memasuki keadaan misterius. Setelah Beilo melahap jiwa iblis kuno lainnya, dia menggunakan mantra untuk membawa Wang Lin ke sini. Waktu berlalu dan beberapa bulan berlalu. Pada hari ini, Wang Lin membuka matanya. Pada saat dia membuka matanya, ada kilatan cahaya keemasan di dalamnya. Auranya saat ini sangat berbeda dari sebelum dia pergi ke negara iblis api. Saat ini dia lebih terlihat seperti sarjana fana. Saat ini sepertinya tidak ada energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya, membuatnya tampak seperti orang normal. Tapi ada aroma di tubuhnya yang membuat orang merasa halus. Setelah membuka matanya, Wang Lin mengeluarkan udara busuk. Ras iblis kuno, saya telah memiliki mantra sejak awal waktu. Mantra ini memungkinkan kami untuk memahami langit dan bumi dan membuat mantra kami sendiri. Mantra ini dapat digunakan pada makhluk hidup lain juga. Namun, selain ras iblis kuno saya, semua orang hanya bisa mengalaminya sekali seumur hidup. Wang Lin merenung dan kemudian menutup matanya lagi. Adegan saat dia menyatu dengan sosok berjubah abu-abu memenuhi kepalanya. Melihat kembali sekarang, sepertinya itu semua hanya mimpi, dan ada ketakutan yang tersisa di hatinya. Selain Anda, saya hanya memberikan warisan kepada 2 kultivator lainnya. Keduanya bisa merasakan perubahan yang akan terjadi di alam berikutnya dan bahkan mendapatkan pemahaman baru tentang mantranya sendiri. Secara khusus, kultivator kedua memiliki bakat tertinggi yang pernah saya lihat. Dia berhasil membuat mantranya sendiri. Bakat anak itu tidak lebih lemah dari klan iblis kuno saya. Wang Lin menutup matanya dan dengan tenang bertanya, "Siapa?" "Namanya Sun Yun. Aku ingin tahu apakah kau pernah mendengar tentang dia."
Ada sedikit kenangan dalam suara iblis kuno. Sun Yun, Wang Lin membuka matanya. Setelah merenung sebentar, dia berkata, setan kuno senior, ada satu hal terakhir yang tersisa dalam perjanjian kita. Hembusan angin iblis muncul di dalam danau naga, membentuk pusaran. Itu menyapu seluruh area dan menghilang di depan Wang Lin, menampakkan seorang pemuda yang tampak seperti iblis. Hal yang paling mencolok tentang orang ini adalah mata hijau iblisnya. Mereka memancarkan cahaya iblis yang membuatnya terlihat sangat luar biasa. Setelah dia muncul, dia melihat ke arah Wang Lin sebelum tersenyum dan berkata, saya tentu saja tidak akan melupakan janji saya kepada Anda. Saat Anda memahaminya, saya menggunakan mantra untuk menemukan tubuh indri dari pagoda. Saat pemuda itu berbicara, dia dengan santai melambaikan tangannya. Bintik-bintik cahaya muncul di mana dia melambaikan tangannya, dan cahaya ini digabungkan untuk membentuk sebuah gambar. Gambar itu adalah jurang yang besar. Dari atas, itu tampak seperti retakan raksasa di tanah. Untaian gas hitam sesekali akan keluar dari situ. Dampak untaian gas hitam ini bahkan menyebabkan gambar bergetar. Tempat ini disebut Tide Abyss oleh para pembudidaya. Aura temanmu ada di sana. Hanya ada 6 pintu masuk ke Tide Abyss. Pergi ke salah satu negara setan air, itu yang paling dekat dengan temanmu. Wang Lin melihat foto itu. Setelah merenung sebentar, dia bertanya, apa sebenarnya Tide Abyss ini? Pemuda itu ragu-ragu sebentar dan berkata, ada tempat-tempat tertentu di ruang angkasa di mana ruang itu sendiri runtuh berkali-kali. Sebuah terowongan menuju bentuk yang tidak diketahui di tempat-tempat ini karena ruang di sana selalu runtuh. Ada gaya isap yang tak terbayangkan di dalam terowongan. The Tide Abyss adalah tempat seperti ini. Iblis kuno Beilou tidak mengatakan lebih banyak, dan Wang Lin tidak meminta lebih banyak. Wang Lin bisa merasakan bahwa Beilou banyak bersembunyi darinya. Namun, jika Beilou tidak ingin berbicara, maka tidak ada gunanya bagi Wang Lin untuk bertanya. Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat dia perlahan bertanya, jika ada 6 pintu masuk, apakah itu sama dengan pintu keluar? Pemuda itu tersenyum tipis. Senyum ini sedikit jahat. Dia berkata, hanya ada satu jalan keluar, dan itu ada di negara iblis api. Saat dia berbicara, tangan kanannya meraih gambar itu dan gambar itu roboh. Namun, dia menangkap semua bintik cahaya dan mengubahnya menjadi giok seukuran jari. Kemudian dia melambaikan tangannya dan melemparkan batu giok ke Wang Lin. Ambil ini, indera Anda dapat memasukinya dan meminjam pandangan saya untuk melihat segala sesuatu di dalam Tide Abyss. Ini bisa dianggap sebagai hadiah dariku karena menyelesaikan perjanjian kita. Wang Lin menangkap batu giok itu, menggenggam tangannya, dan berkata, terima kasih banyak, iblis kuno senior. Pemuda itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, saya harus berterima kasih. Kamu sebaiknya pergi, saya perlu berkultivasi dengan pintu tertutup untuk sementara waktu. Wang Lin berdiri dan maju selangkah. Dia benar-benar menghilang dan meninggalkan danau naga. Pemuda itu melihat ke arah Wang Lin pergi. Matanya memancarkan cahaya iblis. Saya hanya membutuhkan waktu 100 tahun untuk sepenuhnya menyerap 7 iblis kuno lainnya. Ketika itu terjadi, aku, iblis kuno Beilou, akan terlahir kembali. Iblis kuno Tajia, saat itu kau berhasil mencuri hadiahnya setelah pertempuran. Saya ingin melihat seberapa banyak Anda telah pulih dalam 100 tahun. Juga, ada anak kecil ini. Dia memiliki aura dewa kuno di jiwanya. Meskipun sangat redup, ia juga sangat murni. Ini adalah tonik yang bagus untuk iblis kuno dan klan iblis kuno saya. Namun, semakin murni aura ini, semakin aku tidak berani melahapnya. Ketika pemuda itu memikirkan aura itu, hatinya bergetar. Dewa kuno, itu adalah klan yang memperoleh sebagian besar kekuatan saat Orde Kuno terbelah. Untaian aura di dalam orang kecil ini sangat kuat. Orang yang meninggalkan aura itu di tubuhnya setidaknya adalah 8 bintang. Sangat mungkin baginya untuk menjadi 9 bintang. Dewa kuno bintang 9. Bahkan jika aku harus bekerja sama dengan iblis kuno, akan terlalu mudah bagi dewa kuno itu untuk membunuhku. Yang terpenting, ada niat yang sangat tersembunyi di dalam aura itu. Niat itu membuat saya gemetar saat saya merasakannya. Satu-satunya hal yang bisa mengeluarkan perasaan seperti itu adalah garis keturunan bangsawan.
Karena aura inilah aku bisa mengambil wujud setelah meminjam darahnya dan tidak khawatir pikirannya runtuh. Saat itu saya tidak mengatakan yang sebenarnya. Bahkan jika seseorang memiliki aura dewa kuno, itu tidak akan cukup bagiku untuk mengambil wujud tanpa petunjuk dari garis keturunan bangsawan. Jika aku dan iblis kuno Tajia bisa hidup sampai sekarang, maka dewa kuno juga bisa. Jika aku mengekstrak aura itu dan menyerapnya, itu pasti seperti menanam benih masalah di masa depan. Namun, meski aku bisa menahan godaan ini, aku tidak tahu apakah iblis kuno Tajia juga bisa menahannya. Tide Abyss adalah bagian yang sangat misterius dari tanah roh iblis. Ini adalah sumber fase pasang di luar. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, sejumlah besar harta sihir, batu roh, dan binatang roh tersedot ke tanah roh iblis dan diseret ke sini. Wang Lin telah mendengar tentang Tide Abyss ini dari Yao Qikui. Menurut Yao Qikui, token yang bahkan membuat orang-orang seperti mata All Seer menjadi merah ada di dalam Tide Abyss. Wang Lin juga menyadari bahwa keserakahan dan murid dari Dallow Sword Sekte telah menghilang secara misterius 100 tahun yang lalu dan keberadaan mereka tidak diketahui. Dia menebak dengan berani bahwa kelompok Grid juga telah pergi ke Tide Abyss. Jika kelompok Grid keluar, maka itu tidak akan menjadi masalah. Namun, jika mereka masih di dalam, maka Wang Lin harus benar-benar mempersiapkan jalan keluar di negara iblis api untuk menutupi markasnya. Dia menggunakan teleportasi yang lebih besar, jadi dia bergerak sangat cepat menuju pintu keluar Tide Abyss di negara iblis api. Saat dia terbang, dia tidak bisa tidak mengingat adegan di mana dia menyatu dengan sosok abu-abu selama pengalamannya tentang warisan iblis kuno. Sosok berjubah abu-abu adalah orang yang berlatih seni pembantaian surgawi. Pada saat dia menyatu dengan sosok abu-abu, dia merasa seperti telah memperoleh pencerahan, dan jumlah untaian energi pembantaian meningkat dari 1 juta menjadi 10 juta. Namun, pada saat energi pembantaian mencapai 10 juta, semua segel kehidupan bergabung menjadi simbol yang aneh. Simbol ini berisi kekuatan 10 juta untai energi pembantaian. Pada saat itu muncul, itu segera meninggalkan kendali Wang Lin dan membekas di antara alisnya. Simbol ini menembus tubuhnya dan mendarat langsung di jiwa asalnya. Itu terintegrasi dengan energi asal di dalam jiwanya. Saat keduanya menyatu, ada transformasi misterius yang segera memutuskan hubungan antara jiwa asal Wang Lin dan tubuhnya. Kemudian jiwa asalnya meleleh dalam 3 napas waktu dan diserap oleh simbol itu. Kemudian semua vitalitas di tubuhnya berubah menjadi untaian gas abu-abu dan juga diserap oleh simbol itu. Wang Lin menyaksikan semua ini dari sudut pandang orang ketiga. Setelah mengalami ini secara langsung, matanya menunjukkan rasa dingin yang tebal dan niat membunuh yang mengerikan. Dia melihat tubuh dan jiwanya yang asli, segalanya, diserap oleh simbol yang terbuat dari 10 juta untai energi pembantaian. Kemudian simbol itu keluar dari tubuhnya seperti parasit yang telah menyerap semua nutrisi dari tubuh inangnya. Kemudian simbol itu terbang dengan bau darah dan dengan keras berubah menjadi untaian energi pembantaian. Ini adalah energi pembantaian yang sebenarnya. Hati Wang Lin bergetar. Meskipun itu sudah lama dan meskipun dia sedang terbang sekarang, hanya mengingat adegan itu membuatnya merasa takut. Dia menarik napas dalam. Rasa dingin dan niat membunuh di matanya akan meledak, tapi dia segera menyembunyikannya jauh di dalam dirinya. Wang Lin tidak dapat membedakan apakah adegan yang terjadi di ruang misterius itu asli atau palsu. Namun, dengan pemahaman Wang Lin tentang seni pembantaian surgawi, dia merasa itu tidak palsu. Wang Lin mengingat keadaan misteriusnya. Seolah-olah waktu itu sendiri telah turun ke tubuhnya dan memungkinkan dia untuk langsung memahami mantra sampai selesai. Ini memungkinkan dia untuk memperdalam pemahamannya tentang mantra. Mereka yang diberkahi oleh surga bahkan bisa menciptakan mantra milik mereka di bawah keadaan misterius ini. Kemudian, dengan menggunakan simulasi yang tak terhitung jumlahnya, mereka bisa memperbaiki mantranya berkali-kali hingga akhirnya mencapai kondisi hampir sempurna. Sun Yun adalah seseorang yang melakukan itu. Bakat Wang Lin banyak berubah selama 800 tahun ini dan bahkan lebih banyak diubah oleh benda langitnya. Meski begitu, dibandingkan dengan bakat Sun Yun, yang bahkan membuat kagum Demon kuno, bakatnya terlalu rendah. Dia tidak bisa menciptakan mantranya sendiri, tetapi dengan kecerdasan dan pengamatannya sendiri,
dia mendapatkan kejelasan dalam waktu sesingkat mungkin di ruang misterius itu. Dia lebih tegas daripada Sun Yun dan langsung menyatu dengan sosok berjubah abu-abu yang menghilang dengan sangat cepat. Harus dikatakan bahwa Sun Yun hanya mendapatkan kembali kejelasannya setelah sebagian besar ilusi menghilang. Ketegasan Wang Lin adalah aspek yang tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Bahkan Olsir tidak akan pernah menyangka bahwa Wang Lin akan bisa mendapatkan rahasia seni pembantaian surgawi selama warisan iblis kuno. Olsir, saya pernah berkata bahwa jika Anda tidak memunggungi saya tidak akan memunggungi Anda. Suara Wang Lin terdengar dingin karena bergema di langit seperti angin. Seni pembantaian surgawi memang luar biasa. Namun, Olsir, Anda terlalu kejam. Untungnya, pemahaman saya rendah dan hanya terbatas pada 1 juta helai energi pembantaian. Jika pemahaman saya lebih besar dan telah mencapai 10 juta untai energi pembantaian, saya khawatir saya sudah menjadi simbol. Aku akan menjadi untaian energi pembantaian yang sebenarnya dan akan diserap olehmu. Saat Wang Lin terbang, dia menghela nafas panjang. Olsir berjubah abu-abu mengatakan saat itu bahwa dia mengajari saya seni pembantaian surgawi karena domain saya. Saat itu, saya tidak terlalu memikirkannya. Sekarang saya memikirkan kembali apa yang terjadi. Saya khawatir itu karena Olsir melihat saya mengolah domain hidup dan mati di Suzaku, sehingga dia memutuskan untuk menerima saya sebagai muridnya. Wang Lin menutup matanya. Ketika dia membukanya lagi, matanya menjadi jernih. Dia berteleportasi dan menghilang. Saya agak paranoid tentang masalah ini, jadi saya tidak bisa langsung mengambil keputusan. Olsir telah baik kepada saya, dan saat itu adalah pilihan saya sendiri untuk mempelajari seni pembantaian surgawi, tetapi dia tampaknya mendorong saya. Saya harus mengamati ini dengan cermat di masa depan. Namun, Olsir terlalu kuat. Jika saya tidak memiliki kekuatan, saya tidak dapat memberitahu dia bahwa saya tahu tentang semua ini. Adapun seni pembantaian surgawi, saya harus mempelajarinya dengan cermat untuk menemukan celah. Wang Lin tetap berada di pintu keluar Tide Abyss di negara iblis api selama beberapa hari. Dia tidak menempatkan batasan atau segel yang kuat. Sebaliknya, dia melakukan yang sebaliknya dan meninggalkan beberapa batasan yang sederhana namun sangat tersembunyi. Pembatasan ini tidak memiliki kekuatan ofensif, tetapi dapat bertindak sebagai cara untuk melacak orang. Jika seseorang keluar, pembatasan itu akan meninggalkan jejak pada mereka untuk ditemukan Wang Lin. Kecuali tingkat kultivasi mereka sangat tinggi, tidak mungkin orang mendeteksi jejak tersebut. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin membuang semua gangguan dan terbang menuju negara setan air. Dia akan memasuki Tide Abyss di sana dan menghabiskan semua usahanya untuk mencari Zhou Yi. Zhou Yi adalah dermawannya, jadi Wang Lin harus menyelamatkannya. Selain menyelamatkan senior Zhou Yi, ada juga kekayaan. Saat Wang Lin berteleportasi, matanya berbinar. Saat itu, selama fase pasang, dia dengan jelas ingat melihat kekayaan berkedip di dekatnya.